Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami sudah meliputi 5 benua dengan mungkin sekarang ini sudah mendekati 2.400 data Rembang atau Twilight yang mengcover seluruh muka bumi sejak dari New Zealand di selatan bumi sampai dengan mendekati Arktik, mendekati kutub utara di empat teritori politik yaitu Norwegia, Islandia, Finlandia, dan Greenland, kemudian satu di Alaska. Oke, pada kali ini, di video nomor 193 kali ini, saya akan mengupload video yang berjudul, video nomor 193 ya, yang berjudul, Ingat, pada 20 Maret 2026 kita beridul fitri. Sebelum saya menjelaskan detail dan astronomis kondisi hilal di seluruh dunia, ya ingat ya, di seluruh dunia, karena kita akan selalu bicara tentang kalender hijrah global. Ya. Saya akan sampaikan dulu sebuah berita yang cukup mengejutkan. Alhamdulillah pada 13 Maret 2026 lalu, AFC atau Australian Fatwa Council, lembaga fatwanya ANIC. ANIC itu adalah Australian National Imam Council. Ya, jadi seperti biasa di Amerika juga ada Islamic Society of North America. Itu organisasi Islam yang mewadahi Muslim di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut masalah keagamaan, ya, itu ada Dewan Fatwa namanya Fiqh Council of North America. Nah, jadi ini juga seperti itu. Australian Fatwa Council itu adalah lembaga fatwa dari Australian National Imam Council. Nah, AFC, Australian Fatwa Council ini mengeluarkan pengumuman yang cukup mengejutkan yang menyatakan bahwa Idul Fitri 1447 yang akan datang akan jatuh pada 20 Maret 2026. Ya. Padahal sudah lama saya mendengar kabar bahwa ANIC ini, Australian National Imam Council ini, banyak didominasi oleh ulama-ulama yang berasal dari Asia Selatan, yaitu Bangladesh, Pakistan, India, yang biasanya sangat kokoh dengan Ru'yatul Hilal. Ya. Tapi jadi ini agak mengejutkan juga ini. Untuk saya, deklarasi AFC ini, Australian Fatwa Council ini, sangat mengejutkan karena beberapa data astronomi saat maghrib 19 Maret 2026 yang akan datang di dua kota jangkar di Australia. Ya, saya selalu menggunakan jangkar itu adalah di ujung timur dan di ujung barat. Kalau dunia ya ujung timurnya Brisbane, Gisborne di New Zealand, yang ujung baratnya saya menggunakan kadang-kadang Seattle, kadang-kadang Los Angeles. Nah, kalau di Australia jangkarnya adalah di timur adalah Gold Coast atau di Brisbane itu dekat Brisbane, kalau di sebelah baratnya adalah Perth. Nah, data astronomis saat maghrib 19 Maret 2020 di dua kota jangkar Australia ini akan saya berikan sebagai berikut. Di ujung timur Australia, saya menggunakan kota Gold Coast, dekat Brisbane, di State of Queensland. Ya. Gold Coast ini bagi saya ada sedikit emosional karena dulu
Anak saya SMA-nya di Gold Coast ini. Saat maghrib 19 Maret 2026 pada pukul 17.59, 17.59 ya, pada 19 Maret 2026 itu, ketinggian hilal adalah negatif 0 derajat, 14 menit, 34 detik. Ya. Jadi ingat, di ujung timurnya, di Gold Coast itu, ketinggian hilalnya saat maghrib adalah negatif 0 derajat 14 menit 34 detik. Artinya bulan sudah tenggelam. Kira-kira 2 menit sebelum matahari tenggelam, sebelum maghrib. Jadi bulan sudah tenggelam 2 menit sebelumnya, sebelum maghrib. Nah, kemudian di ujung barat Australia, saya menggunakan kota Perth. Nah, ini negara bagiannya adalah Western Australia. Saat maghrib 19 Maret 2026, terjadi pada pukul 18.29 di Perth, ketinggian hilalnya adalah minus 0 derajat 9 menit 33 detik. Jadi boleh dikata di seluruh Australia, karena dua jangkar ini negatif, artinya di seluruh Australia itu, saat maghrib hilal sudah di bawah ufuk. Ya, karena bulan telah tenggelam sekitar 2 menit sebelum maghrib di Brisbane. Ya, artinya hilal tidak mungkin terlihat di seluruh Australia. Jadi saya sangat gembira sekali dengan pengumuman Grand Mufti of Australia ini, Dr. Ibrahim Abu Muhammad, sebagai ketua Australian Fatwa Council. Memang belum secara tegas AFC ini menerima KHGT, Kalender Hijrah Global Tunggal. Namun itu semua merupakan indikasi kuat bahwa KHGT sudah mulai diterima umat Islam di Australia. Ini menggerakkannya di situ. Sayang, saya tidak dapat berita dari organisasi jenis di New Zealand. Memang di New Zealand tidak sekuat yang di Australia ini. Oke. Sementara itu, hilal pada akhir Ramadan yang bertepatan dengan 19 Maret 2026 nanti, kondisinya akan jauh lebih baik daripada saat akhir Sya'ban lalu. Ya. Kalau di Sya'ban lalu kan hampir di seluruh di New Zealand, di Australia, di Indonesia bahkan semuanya negatif semua. Pada akhir Sya'ban lalu di bawah ufuk saat maghrib. Jadi gini, di akhir Ramadan ini sudah di atas ufuk, tapi memang tidak kelihatan ketinggiannya itu masih terlalu rendah. Jadi tidak mungkin kelihatan. Nah, saya akan jelaskan ini dengan beserta dengan gambar-gambarnya sebagai berikut. Sebelum saya menjelaskan tentang detail data astronomis hilal di seluruh dunia itu, saya akan tunjukkan dulu fatwa dari Australian Fatwa Council itu tentang Idul Fitri yang jatuh pada 20 Maret 2026 yang akan datang tersebut. Fatwanya, Anda bisa lihat di sini. Ini Australian Fatwa Council, Eid al-Fitr, Statement for the Year 1447 atau 2026. Di sini dengan tegas sekali di sini lihat. The day of Eid al-Fitr will be on Friday 20th of March 2026. And the first day of the month of Shawwal 1447 adalah 2026 adalah ini. Jadi ini sangat tegas sekali. Ya alhamdulillah lah. Untuk selanjutnya saya akan share saya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan detail kondisi hilal pada akhir Ramadan yang akan datang, saya akan barusan saja saya menerima juga dari kelompok Muslim di Jepang ya. Ini
mereka sudah dengan sangat tegas juga menyatakan bahwa mereka menggunakan kalender hijriah global tunggal. Ini memang ada kelompok muslim ini kelompok muslim Indonesia gitu ya. Ada Bumi Jepang, ada IKM Jepang, ada Muhammadiyah Kansai Jepang, ada IPTIJ, nggak tahu apa ini anunya singkatannya. Tapi di sini mereka tergabung dalam ini Global Islamic Calendar Community Japan. Nah, jadi saya kira ini berita yang sangat bagus juga. Betul. Artinya kalender hijrah global sudah mulai memperoleh tanggapan yang positif lah di dunia. Baik, kita akan mulai dengan penjelasan saya tentang awal Syawal 1447 yang akan datang. Oke. Seperti biasa, saya akan mulai penjelasan ini dari sejak konjungsi. Nah, seperti diketahui, konjungsi itu adalah berimpitnya ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu meridian langit ya, bidang meridian langit. Itulah nama konjungsi. Sehingga pada saat itulah penyinaran bulan yang terkecil, apa tuh praktis nol, mendekati nol. Nah, sebelum terjadinya ijtima atau konjungsi, matahari itu masih di atasnya. Jadi ini matahari ya, matahari, ini bulan. Sehingga karena matahari masih di atas, bagian yang tersinari bagian bulan yang tersinari oleh matahari itu adalah ini. Nah, itu adalah berbentuknya telungkup. Jadi itulah yang dinamakan urjunil qadim. Tapi kemudian kata Yasin 3940, akhir dari manzilah itu adalah ketika akhir manzilah sinodik bulan itu ketika pada saat itu matahari belum dapat mengejar bulan. Nah, suatu saat akan mengejar bulan, terjadilah ijtima. Kemudian setelah ijtima, matahari meninggalkan bulan, ya, meninggalkan bulan. Sehingga bagian yang tersinari oleh matahari itu sekarang yang di bagian bawah, jadi tanduknya ke atas gitu. Itulah yang dinamakan hilal. Dan itu tidak harus menunggu jam-jaman. Satu detik berikutnya setelah ijtima itu pasti hilal sudah terbentuk. Bahwa prosentasenya masih sangat kecil, kita tidak bisa melihatnya, tapi sudah ada. Secara matematik sudah ada. Nah, ini saya gambarkan kondisi ijtima itu pada akhir Ramadan yang akan datang adalah seperti ini. Konjungsi terjadi bersamaan, bersamaan di detik yang sama. Pada saat itu di Greenwich itu pukul Maret 19 Maret 2026 pukul 1.23 ya, 1.23. Nah, kemudian di detik yang sama terjadi itu juga di Seattle pada detik itu masih 18 Maret 2026. Pukulnya pukul 18.23. Saya agak lupa ini apakah ini UTC minus 12 atau minus 11 atau tapi intinya ini sudah perhitungan waktu lokalnya. Di Jakarta karena kita adalah UTC plus 7 ya, maka 1 ditambah 7 adalah 8.23 ya. Di Gisborne yang 6 jam di depan Jakarta itu berarti 8 ditambah 6 jadi pukul 14.23 masih 19 Maret. Coba perhatikan menitnya ini sama ini. Yang di Greenwich juga 23, ini 23, ini 23, ini 23 menitnya. Artinya itu terjadi detik yang sama. Jadi persis seperti ketika kita nonton Chelsea lawan Manchester United di London sana pukul 7 malam, di kita pukul 2 pagi. Kita gol itu kita jam 2 pagi sampai membangunkan orang-orang pada tidur lagi pada tidur kan. Ya, tapi di London itu pukul 7. Ini persis seperti itu kejadiannya. Ya. Jadi ini kondisi pada saat konjungsi, pada saat ijtima. Kemudian saya akan gerakan ini
animasikan ini menjadi bergerakan dari timur ke barat, matahari dan bulan itu bergerak dari timur ke barat. Per jam anunya, incrementnya. Sekarang di Greenwich sudah pukul 2.23, di Seattle 19.23, masih 18 Maret, di Jakarta pukul 9.23, di Gisborne 15.23, ya. Ininya masih belum beranjak 0,0%, tapi karena saya mengtrangkit ya, memotong ini cuma 2 digit ini dia di belakang koma ini. Kalau saya biarkan ini sampai 5 digit, ini pasti sudah ada perubahannya. Jadi ini secara praktis ya udahlah dibikin 2 ini saja. 2 digit di belakang koma ini saja. Kemudian bergerak lagi 1 jam kemudian. Pukul 3, pukul 3 di Greenwich, pukul 3.23 ya, pagi sekali ini, pagi buta ya. Ini sudah 0,1%. Nah inilah hilal. Di Seattle pada saat itu masih 18 Maret pukul 20.23, di Jakarta 10.23 pagi, 10.23 pagi. Di Gisborne pukul 16.23 sore. Jadi ini sudah besar ini, sudah membesar 0,01%. Saya klik lagi, pukul 4 0,03%. Pukul 4 di Greenwich ya. Sekarang pukul 5 di Greenwich 5.23. Di Seattle sudah pukul 22.23, masih 18 Maret. Di Jakarta sudah pukul 12.23. Jadi kalau orang mau membuktikan ada hilal, sebetulnya potret aja ini pada pukul 12.23 tengah hari. Hilal 0,04% ini sudah besar ini, bisa dipotret. Katanya sudah pada canggih memotret hilal siang hari. Ini potretnya. Jadi nggak usah maghrib kan gitu. Ini pada sudah hilal. Saya ini bukan hilal. Kalau hilal itu, kalau bukan hilal terus apa? Apa balik lagi menjadi original kodim? Udah nggak masuk akal. Jadi Islam itu sangat masuk akal. Jadi agama yang menggunakan akal. Oke, di Gisborne sudah pukul 18.23. Terus ini saya gerakan lagi. Sekarang maghrib di Gisborne. Gisborne itu di ujung paling timur di New Zealand. Maghrib pada pukul 19.21, ketebalan hilalnya berapa? 0,06%. Tapi memang ketinggian hilalnya negatif, masih 1 derajat negatif ya, 1 derajat 43 menit. Elongasinya 3 derajat 37,48 detik. Tapi ini hilal. Kalau meskipun dia negatif pada saat maghrib, ini hilal sudah 0,06%. Jadi orang New Zealand sudah haram berpuasa pada 20 Maret 2026 karena ini sudah hilal sudah besar. Itulah yang saya katakan bahwa ketinggian hilal itu tidak bermakna apa-apa. Karena di bawah ufuk ini kalau altitude-nya di bawah ufuk ini kan berarti bulan sudah tenggelam duluan. Itu 0,06%. Masa ini bukan hilal? Ini semakin membesar. Itu salah satu bukti bahwa itu hilal. Oke. Saya gerakan lagi kemudian. Pukul 7 di Greenwich, pukul 8 di Greenwich, 9, 10, 11. Nah, pukul 11.23 di Greenwich di kita di Jakarta sekitar maghrib ini. Ketinggiannya maghribnya pukul 18.04 ya toh. Pada saat itu ketinggian hilalnya hanya 1 derajat, katakanlah 54 menit. Elongasinya 5 derajat 10 menit. Ini kan di bawah kriterianya MABIMS. Jadi nggak kelihatan meskipun ini 0,24%. Tidak bakal kelihatan. Itu katanya MABIMS dan Kemenag lah. Nah, itulah sebabnya ya udah
Indonesia istiqmal. Jadi tanggal 20 Maret 2026 masih berpuasa. Jadi Idul Fitrinya baru tanggal 21-nya. Masa berpuasa ini 0,24%? 0,24% itu pada saat maghrib, nanti subuh tambah besar lagi persoalannya kan gitu. Masa Anda akan berpuasa? Haram, sudah berpuasa itu. Jadi tidak harus melihat itu, hilal itu tidak harus dilihat. Oke, saya gerakan lagi terus. Pukul 12 di Greenwich, 13 di Greenwich. Nah, di sini fajar di Seattle. Fajar di Seattle ketebalannya sudah 0,34%. Artinya 0,34% itu di seluruh dunia. Di Seattle ya sekian, di Jakarta ya sekian, di Gisborne ya sekian, di Greenwich juga sekian, 0,34%. Mungkin ada sedikit perbedaan kalau kita melihatnya dari toposentris ya, ada sedikit perbedaan, tapi itu tidak signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa pada 20 Maret 2026 sudah, ini kan fajarnya. Jadi sudah tidak boleh berpuasa, ini sudah haram tanggal 20 itu. Oh, ini masih maaf, ini masih 19 Maret ya, masih 9 Maret di Seattle. Oke. Ini saya gerakan lagi terus. Gerakan, kemudian sekarang fajar di Gisborne. Fajar di Gisborne pukul 20 pukul 6:10:05. Fajarnya di Gisborne ini, Gisborne di sini. Nah, kalau Anda mau berpuasa, ini lihat nih, 0,60% ketebalan hilalnya. Mas Anda mau berpuasa? Sudah diharamkan berpuasa di situ. Hilal sudah besar. Jadi meskipun tadi pada saat maghribnya hilal itu di bawah ufuk, tapi itu sudah hilal, sudah besar. Karena ini pada saat fajar ini sudah 0,6%. Sudah besar ini, ya. Kemudian terus kemudian sekarang fajar di Jakarta. Fajar di Jakarta, lihat ini. Ini lihat anunya nih. Fajar di Jakarta sudah 1,03%. Ini matahari dan bulannya juga sudah berpisah cukup jauh. Jadi ini Anda mau di sini mau puasa lagi, hilalnya sudah 1,03%. Karena hanya karena pada saat maghribnya ketinggian hilalnya kan cuma 1 derajat lebih. Kalau nggak salah 1 derajat 54 menit kan tadi itu. Jadi ini kita harus menggunakan sains dan teknologi untuk memahami kondisi hilal itu. Jangan cuma asal nggak kelihatan, udah nggak ada hilal gitu. Itu kok, aduh, sangat naif sekali kalau seperti itu. Nah, kemudian kita teruskan. Sekarang pukul 23 di menjelang tengah malam di Greenwich. Kemudian, nah sekarang di Seattle maghrib di Seattle ketebalan hilal sudah 1,46% ya, 1,46%. Nah, ketika maghrib itu di Seattle itu bisa kelihatan karena ketinggiannya 11 derajat 52 menit, elongasinya 13 derajat. Nah, kalau gitu si Muslim di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, 20 Maret 2026 pasti beridul fitri. Beridul fitri. Nah, problemnya adalah kalau di sini, di Jakarta, dan di New Zealand, juga Australia juga berlandaskannya pada kriteria ru'yatul hilal lokal, jadi harus beristiqmal dan beridul fitrinya pada 21 Maret, artinya terlambat daripada orang Amerika. Orang Amerika sudah 20 Maret sudah idul fitri, di Indonesia baru tanggal 21-nya. Jadi kita nih jadi 12 jam di belakang orang Amerika, padahal seharusnya 12 jam di depan orang Amerika.
orang Jakarta itu. Harus di depan orang Amerika. Itu persoalan besarnya. Jadi ini pasti kesalahan saintifik yang sangat serius. Ya, itu problemnya. Jadi jangan jangan melupakan sains dan teknologi, itu anunya intinya. Oke, jadi kita bergerak terus sekarang. Sekarang di Gisborne sudah Greenwich sudah pukul 3.23. Oke, terus nah sekarang maghrib di Gisborne. Maghrib di Gisborne ketinggiannya sekarang 3 derajat 19 menit katakanlah itu. Elongasinya 15 derajat 51 menit. Kalau kita landasannya adalah ru'yatul hilal, kalau ini baru hilal nih. Loh, ini ketebalannya sudah 2,0%. Apa kemudian hilal itu dianggap jebrol dari langit? Jebrol gitu. Hah, nggak masuk akal. Jadi tadi selama siang itu, hilal itu ada. Hilal itu ada di langit New Zealand itu ada. Dan Anda ya diharapkan berpuasa di situ. Karena hilal sudah besar. Anda tidak bisa melihatnya. Seperti Anda tidak bisa melihat bintang pada siang hari. Itu persoalannya. Jadi, oke, kita teruskan. Kita teruskan. Kemudian sekarang di Jakarta Maghrib. Di Jakarta Maghrib. Nah, kata Mabims dan Kemenag, wah kalau ini baru nih hilal. Iyalah, karena katanya ini tingginya 12 derajat 58 menit, kalau ngasihnya 18 derajat. Iyalah itu besar karena ini sudah 2,68%. Jadi ketinggian hilal itu tidak bermakna apa-apa. Yang negatif juga besar. Nanti ini kan 12,58, katakanlah 13 derajat. 13 derajat itu setiap derajatnya itu 4 menit. Jadi dalam 52 menit, jadi bulan yang apa hilal yang besar ini dalam 52 menit dia tenggelam di bawah ufuk, di bawah ufuk. Jadi kelihatannya hilal itu kelihatan hanya sekitar 52 menit itu. Setelah 52 menit sudah tidak kelihatan lagi. Katanya kalau hilal tidak kelihatan itu bukan hilal, berarti dalam 52 menit tidak ada lagi hilal itu. Wah, come on man, ini anu lah, Islam harus cerdas lah. Masa konsep apanya tuh syariahnya tuh kayak gitu. Ini hanya kira-kira 52 menit aja nih kelihatan seperti ini. Karena setelah itu kemudian tenggelam. Ah, sudah tenggelam. Hilal itu sudah nggak kelihatan lagi. Tapi tambah besar ini sebetulnya kan gitu. Tambah besar ini tuh lihat tuh 30 3%. Sekarang udah fajar di Seattle udah 3%, 3% anunya ketebalan. Jadi seperti itu. Kemudian fajar di Gisborne sekarang 3,7%. Nah, ketika Anda akan Idul Fitri di sini, oh ini sudah 3,7%. Begitu juga kalau ketika Anda mau beridul fitri di sini, Jakarta pukul 5 ini sudah 4,67%. Jadi coba berpikir dengan secara logika yang akal sehat lah gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah pengumuman Grand Mufti Australia dan Australian Fatwa Council ya sangat mendukung KHGT meskipun tidak secara spesifik mengatakan mereka sudah menggunakan KHGT, tapi saya kira ini sudah sangat menggembirakan sekali karena di seluruh Australia itu negatif betulnya ketinggian hilal itu. Nah, jadi tadi Jepang juga sudah mulai seperti itu. Jadi alhamdulillah lah. Jika umat Islam ASEAN, Australia, ASEAN itu ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Australia, New Zealand masih berpuasa pada 20 Maret 2026. Mereka berpuasa saat hilal telah sangat besar.
Itu adalah hari yang diharamkan berpuasa. Ya toh, 20 Maret itu. Semua ibadahnya setelah itu berarti di bulan Syawal akan berada di belakang Muslim Amerika. Ini problemnya, problem besar lagi. Kita ini seharusnya di depan orang Amerika. Ya, kalau Jakarta itu kira-kira 12 jam di depan orang Amerika lah. Gitu. Nah, ini adalah penyimpangan karena seharusnya justru sebelum Muslim Amerika. Itu problemnya. Jadi sudah saatnya Muslim menggunakan saintek untuk memahami fenomena astronomis. Besar kecilnya fase bulan tidak tergantung oleh ketinggian hilal, ya. Ketinggian hilal itu tidak bermakna apa-apa. Kita semua sudah dikibulin sama para astronom yang cuma cari proyek Yatul Hilal dan sidang isbat itu dengan memprovokasi kita bahwa kalau hilal tidak kelihatan itu bukan hilal. Jadi harus dilihat dengan, nah itulah proyek yang terus berkesinambungan kan gitu. Jadi ini anunya. Hilal yang tidak tampak bisa jauh lebih besar, ya. Ingat, tadi saya sudah jelaskan, di bawah ufuk itu bisa terus membesar, membesar, membesar. Ru'yatul hilal dan imkan ru'yat tidak akan dapat mempersatukan umat Islam dalam membangun kalender Islam, ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.